Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Lektural Victor. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman 8 rumus statistik yang harus teman-teman kuasai di dalam Microsoft Excel. Di sini saya sudah mempersiapkan data yang sangat simpel sekali. Pada data ini kita akan mempraktekkan 8 rumus statistik yang ada di dalam Microsoft Excel. Langsung saja pada contohnya. Di sini ada dua tabel yang berbeda. Tabel yang pertama adalah terdiri dari nama siswa dan nilai dari siswa-siswa tersebut. Lalu pada tabel kedua, di sini kita ingin mencari 8 nilai yang kita inginkan. Dan nantinya kita akan menggunakan rumus yang berbeda dengan menggunakan 8 rumus statistik. Pertama, kita ingin mencari banyaknya data pada tabel yang ada di sini. Rumus yang akan kita gunakan untuk mencari banyaknya data, kita akan menggunakan rumus CON. Kita tinggal ketik sini CON. Yang paling atas blok value-nya kita blok pada bagian nilai keseluruhan. Setelah kita blok keseluruhan, lalu kita tutup kurung dan enter. Jadi banyaknya data pada tabel di sini adalah ada 23. Jadi ada 23 siswa. Ini nomor urutnya udah betul. Lalu kita ingin mencari data yang sering muncul atau bisa disebut juga dengan modus dalam istilah statistik atau matematikanya. Maka kita akan menggunakan rumus mode. Kita akan menggunakan rumus mode single. Yang ini karena hanya satu data yang kita cari di sini. Acuannya cuma satu. Setelah itu kita tinggal blok saja. Lalu tutup kurung dan enter. Selanjutnya kita ingin mencari nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah atau bisa dikatakan dengan median dalam istilah matematikanya atau statistik, kita akan menggunakan rumus yang namanya median juga, sama dengan median. Klik 2 kali. Setelah itu kita tinggal blok pada bagian nilai di sini. Kita blok semuanya. Kurung lalu enter. Nah, di sini untuk mediannya, nilai tengahnya dari nilai terkecil. Untuk menghitung median ini adalah kita akan menghitung dari nilai terkecil sampai terbesar. Jadi tengah-tengahnya adalah 69. Selanjutnya kita ingin menghitung rata-rata dari nilai yang ada di sini. Untuk menghitung nilai rata-rata, kita akan menggunakan rumus average, sama dengan average yang paling atas. Numbernya kita blok pada bagian yang ada di sini. Semuanya. Setelah kita blok, tutup kurung dan enter. Untuk rata-ratanya dari nilai yang ada di sini adalah 67,39133. Apabila kita ingin mengetahui dua angka di belakang koma, maka kita tinggal menghilangkan atau membuang angka-angka yang lain dengan cara kita klik yang di sini. Kita klik, yang ada di sini yang ada nolnya. Nah, yang tanda panah ke kanan kita hapus. Nah, ini sudah menjadi dua angka di belakang koma. Kita tinggal kasih rata tengah. Selanjutnya, kalau kita ingin mencari nilai terbesar, ini adalah rumus yang kelima yang akan kita gunakan. Untuk mencari nilai yang terbesar, kita akan menggunakan rumus max, sama dengan max. Nomornya kita blok pada bagian keseluruhan. Kita blok semuanya. Kita ulang max. Lalu kita blok pada bagian nilai. Kita blok semuanya. Setelah itu tutup kurung dan enter. Nah, di sini untuk nilai terbesarnya yang ada pada di sini ada 94. Yang nomor 6, kita coba ingin mencari nilai terkecil. Maka rumus yang ke-6 yang akan kita gunakan untuk mencari nilai terkecil akan menggunakan rumus min, sama dengan min, buka kurung, lalu kita blok pada nilai keseluruhan. Setelah itu tutup kurung dan enter. On min, enter. Maka nilai terkecilnya yang ada di sini adalah 46. Selanjutnya, untuk yang ketujuh, rumus yang akan kita gunakan untuk mencari variance. Di sini biasanya untuk variance sering kita gunakan kalau kita ingin mencari sebuah nilai pada statistik
yang berupa skripsi kalau datanya itu ada data yang penelitiannya itu berupa kuantitatif biasanya. Kalau data-data pengerjaan kantor biasanya itu jarang kita gunakan, tapi seringkali kalau varians dan standar deviasi ini seringkali kita gunakan kalau kita mengerjakan sebuah penelitian atau skripsi yang berbentuk kuantitatif. Tapi kalau keseharian kayak pengerjaan kantor itu jarang kita gunakan. Untuk variasi ini kita akan menggunakan rumus var P. P ini maksudnya adalah populasi. Populasi ini kenapa kita akan menggunakan rumus var P ini? Karena di sini dari 23 siswa datanya adalah terisi semuanya. Kalau sampling dari misalkan 23 siswa ini hanya 10 yang terisi. Dikarenakan ini datanya lengkap, maka kita menggunakan rumus var P, var.p. Setelah itu kita tinggal blok pada data keseluruhan di sini, tutup kurung dan enter. Untuk variansnya di sini adalah 283,7164461. Lalu untuk standar deviasinya sama dengan varians ini biasanya seringkali kita gunakan ketika dalam sebuah penelitiannya itu berbentuk kuantitatif, misalkan skripsi dan lain sebagainya. Maka rumus yang kita gunakan di sini adalah STDEV. Nah, ini standar deviasi populasi. Kita akan menggunakan yang populasi juga, bukan yang S. Kalau S itu sampling, kalau P ini adalah populasi. Maka kita blok pada bagian ini semuanya, pada bagian nilai, lalu tutup kurung dan enter. Jadi standar deviasinya itu adalah 16,84388. Kalau kita ingin menggunakan dua angka di belakang koma, maka kita tinggal klik yang ini, yang tanda panah ke kanan. Nah, ini adalah dua angka di belakang koma, ini juga dua angka di belakang koma. Misalkan teman-teman ingin 3 atau 4 angka, maka kita tinggal klik yang tanda panas yang ke kiri ini. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu varians itu apa. Varian itu bisa dikatakan seberapa jauh data itu terjadi dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Maka varians atau pergeseran itu berapa. Makanya kita akan menggunakan rumus varians. Dan mungkin yang teman-teman yang pintar statistik atau SPSS akan lebih paham maksud dari nilai varians 283 dan standar deviasi 16,84 ini maksudnya apa. Mungkin teman-teman yang ahli statistik ataupun yang ahli SPSS akan lebih paham maksudnya ini dari nilai yang ada di sini apa. Jadi itu teman-teman 8 rumus yang harus teman-teman kuasai untuk mengerjakan data keseharian teman-teman. Ada rumus count untuk menghitung banyaknya data, lalu mode single atau menghitung data yang sering muncul, lalu untuk menghitung nilai tengah kita bisa menggunakan median, untuk menghitung rata-rata bisa menggunakan average, untuk menghitung nilai terbesar kita bisa menggunakan max, dan nilai terkecil bisa menggunakan rumus mean, dan untuk variance kita menggunakan var. Kalau populasi maka kita .p, kalau sampling maka kita .s. Kalau standar deviasi kita menggunakan STDEV.p kalau populasi. Kalau sampling maka STDEV.s. Seperti itu teman-teman. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video yang terbaru dari kami. Jika ada saran dan masukan silahkan sampaikan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.